Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Galeri Guru. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal post test yang ada pada modul 5, materi implementasi program dalam perencanaan berbasis data, untuk topik 10, yaitu implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai coba mengerjakan soal post testnya yang ada di modul 5. Kita buka modul 5, refleksi proses perencanaan berbasis data. Kita coba klik kerjakan post test. Mulai kerjakan post test. Di sini ada 15 soal. Kita mulai dari soal yang 1. Berikut adalah hal yang perlu difokuskan dalam melakukan refleksi atas pembelajaran terhadap perencanaan berbasis data, kecuali fokus pada situasi yang terjadi, B. Fokus pada makna atau pelajaran yang didapatkan, C. Fokus pada aksi apa yang akan dilakukan, D. Fokus pada solusi apa yang ditemukan. Kecuali kita pilih opsi yang B, fokus pada makna atau pelajaran yang didapatkan. Soal selanjutnya, berikut adalah indikator layanan yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan berbasis data, kecuali A. Seluruh indikator yang bermasalah, B. Indikator yang bermasalah, C. Indikator yang menjadi akar permasalahan, D. Indikator yang penting untuk segera dibenahi satuan pendidikan. Berikut adalah indikator layanan yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan berbasis data, kecuali indikator yang menjadi akar permasalahan. Kita pilih yang C. Soal selanjutnya nomor 3. Bagaimana memulai langkah dalam melakukan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data? A. Segera memilih berbagai kegiatan pembenahan untuk mengatasi semua permasalahan di satuan pendidikan. B. Dimulai dengan menentukan alokasi anggaran untuk melakukan pembenahan di satuan pendidikan. C. Memulai perubahan setahap demi setahap sesuai kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. D. Meminta arahan dari Dinas Pendidikan untuk dapat melakukan perubahan di satuan pendidikan. Langkah yang kita lakukan yang paling tepat adalah C. Memulai perubahan setahap demi setahap sesuai kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Ketika satuan pendidikan merasa belum terjadi peningkatan mutu saat di pertengahan proses pembenahan, kepala satuan pendidikan bersama rekan pendidik dapat mencoba membuka kembali laporan rapot pendidikan. Lalu mereka mempelajari kembali rekomendasi pembenahan yang sudah tersedia untuk diaplikasikan di pembenahan berikutnya. Bagaimana pernyataan di atas menurut Anda? A. Benar, B. Salah, C. Hampir benar, D. Ragu-ragu. Kita pilih opsi yang A. Benar. Soal berikutnya, apa yang akan terjadi jika saat melakukan pembenahan kepala satuan pendidikan tidak memanfaatkan laporan rapor pendidikan dengan baik? Apa yang akan terjadi jika saat melakukan pembenahan kepala satuan pendidikan tidak memanfaatkan laporan rapor pendidikan dengan baik? A. Akan terjadi kekeliruan dalam melakukan pembenahan. B. Tidak akan terjadi peningkatan mutu pada satuan pendidikan. C. Kurangnya pemahaman kepala satuan pendidikan dan rekan guru
terkait kebutuhan satuan pendidikannya. D. Semua benar. Kita pilih yang opsi D. Semua benar. Soal selanjutnya nomor 6. Siapa sajakah yang dapat mempelajari dan mempergunakan laporan rapor pendidikan sebagai bahan evaluasi pendidikan? A. Kepala satuan pendidikan. B. Rekan pendidik. C. Tenaga pendidik. D. Semua bisa mempelajari dan menggunakannya. Siapa sajakah yang dapat mempelajari dan mempergunakan laporan rapor pendidikan? Kita pilih yang opsi D. Semua bisa mempelajari dan menggunakannya, baik itu kepala satuan pendidikan, rekan pendidik, maupun tenaga pendidik. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? A. Profil pendidikan adalah hasil akhir dari perencanaan berbasis data atau PBD. B. Setiap program pasti memiliki anggaran atau biaya yang harus dikeluarkan. C. Seluruh program rencana kerja tahunan penting untuk dilaksanakan. D. RKT dan RKAS dapat dirumuskan secara langsung tanpa melihat rapor pendidikan. Pernyataan yang benar. Setiap program pasti memiliki anggaran atau biaya yang harus diberikan. C. Seluruh program rencana tahunan penting untuk dilaksanakan. Kita pilih yang B. Setiap program pasti memiliki anggaran atau biaya yang harus dikeluarkan. Soal selanjutnya nomor 8. Tabel pada rencana kerja tahunan terdiri dari A. Masalah, akar masalah, program. B. Indikator prioritas, masalah, program. C. Indikator, masalah, akar masalah, program. D. Masalah, akar masalah, indikator prioritas. Tabel pada rencana kerja tahunan terdiri dari, kita coba pilih yang masalah, akar masalah, dan program. Pilih A. Selanjutnya, tabel pada rencana kerja tahunan terdiri dari, ini soalnya sama dengan soal sebelumnya. Tabel pada rencana kerja tahunan terdiri dari, ini juga sama. Tabel pada rencana kerja tahunan terdiri dari, kita pilih yang A. Masalah, akar masalah, dan program. Soal selanjutnya nomor 10. Perhatikan beberapa daftar kegiatan berikut. 1. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi kualitas pembelajaran. 2. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi. 3. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi kepemimpinan instruksional. 4. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Salah satu kebutuhan yang perlu dianggarkan dalam RKAS oleh satuan pendidikan yang paling A. Honor narasumber, B. Honor kegiatan, C. Honor panitia, D. Langganan internet. Salah satu kebutuhan perlu dianggarkan dalam RKAS oleh satuan pendidikan yang paling adalah yang honor narasumber, opsi A. Selanjutnya soal 11. Setelah satuan pendidikan melakukan penganggaran melalui RKAS, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah A. Melakukan input RKAS ke RKAS, B. Melakukan input RKAS ke RKJM, C. Melakukan input RKT ke RKAS, D. Melakukan input RKT ke RKJM.
Setelah satuan pendidikan melakukan penganggaran melalui ARKAS, maka tahap berikutnya yang dilakukan adalah A. Melakukan input RKS ke ARKAS. Soal selanjutnya, perhatikan rincian kegiatan berikut. 1. Melakukan refleksi satuan pendidikan terkait kebutuhan dana. 2. Menentukan kegiatan benahi pada RKT. 3. Merinci kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan. 4. Merinci nominal harga barang dan jasa yang diperlukan. Dari pernyataan di atas, langkah yang perlu dilakukan ketika akan melakukan penganggaran RKS adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Ketika melakukan penganggaran ARKAS, rencana kerja anggaran sekolah, kita pilih yang C. 3 dan 4. Soal nomor 13, apa yang harus satuan pendidikan lakukan jika dalam perjalanan proses kegiatan terdapat kekeliruan ataupun hal-hal yang dirasa tidak tepat? A. Tetap melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan. B. Mengabaikan hal tersebut demi kelanjutan pembenahan. C. Langsung mengganti kegiatan dengan yang sesuai dengan satuan pendidikan. D. Berdiskusi dengan rekan pendidik dan berbagai unsur satuan pendidikan untuk mencari solusi yang sesuai. Kita pilih yang D. Soal selanjutnya, siapakah yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan? A. Tenaga pendidik. B. Kepala satuan pendidikan. C. Orang tua peserta didik. D. Seluruh unsur satuan pendidikan. Yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Kita pilih yang D. Semua unsur satuan pendidikan. Soal 15, bagaimanakah proses pengawasan sebaiknya dilakukan? A. Secukupnya saja. B. Pengawasan dilakukan secara berkala dan terus-menerus. C. Pengecekan dilakukan ketika kegiatan menemukan masalah. D. Tidak perlu pengawasan yang ketat dan rutin. Kita pilih yang B. Pengawasan dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Kita cek ulang jawaban. Kemudian dari 1 sampai 15 soal sudah kita kerjakan. Kemudian kita kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Demikian Bapak Ibu tentang pembahasan soal di post-test di modul 5 topik 10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Galeri Guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.